cor telapak kaki. Nah, itu cek. Buka. Kamu yang buka. Keluarin. Nah, Oh iya. itu udah habis ini. Siapa itu? Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Secara umum masyarakat kita sedang sakit. Sakit apa? Sakit psikologis. Sebuah kisah pembunuhan mengerikan terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa pekan silam. Seorang pengusaha pengisian air isi ulang ditemukan tidak bernyawa di dalam tempat usahanya dengan kondisi dicor dan termutilasi menjadi beberapa bagian. Apa yang menyebabkan korban dibunuh dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan itu? Dan apakah kasus ini murni pembunuhan biasa atau ada kasus lainnya yang menyertai? Yuk kita saksikan bareng buser investigasi sadis karyawan mutilasi dan cor semen bosnya selengkapnya. Beberapa waktu lalu, tempat usaha pengisian air isi ulang di Jalan Muala Warman Raya, Tembalang, Semarang mendadak lebih ramai dari biasanya. Garis polisi yang melingkar di area tempat usaha ini menandakan ada peristiwa janggal yang baru terjadi di sini. Polisi bersama tim Inafis menyebar ke semua sudut toko, mencari bukti-bukti dari peristiwa yang ada di tempat kejadian perkara. Pergerakan polisi ini karena ada laporan warga yang sempat mencium bau busuk dari dalam toko. Polisi akhirnya menemukan penyebab bau busuk itu. Di celah sempit antar tembok ini, rupanya ada jasad manusia yang telah membusuk dalam kondisi yang memprihatinkan, dicor dengan semen. Cor telapak kaki. Kaki Tahan, Pak. kaki kiri. Kaki kiri. Menjawab pasti tewasnya korban, aparat menyisir dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Beberapa barang bukti yang diduga kuat ada kaitan dari peristiwa ini, seperti pakaian, sisa semen yang diduga digunakan untuk mengecor korban, besi linggis, dan barang lainnya diamankan petugas. Ada beberapa saksi yang diminta keterangan dalam proses upaya pengungkapan kasus ini. Namun tentu ini masih butuh pendalaman yang lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan dari olah TKP, dari penanganan barang bukti, dari pemeriksaan saksi-saksi yang sedang dan akan dilakukan oleh Satuan Reserse Polrestabes Semarang, gabungan dengan Polda Jawa Tengah akan segera mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Dari pemeriksaan fisik, polisi menduga kuat korban tewas dibunuh dan dimutilasi sebelum dicor. Belakangan diketahui korban bernama Irwan Hutagaluh, pemilik usaha pengisian air galon isi ulang dan penjual gas LPG yang sudah dirintisnya dari sehari setelah penemuan mayat termutilasi dan dicor, polisi akhirnya mencokok Muhammad Hussein, terduga pelaku pembunuhan yang sempat kabur ke Banjarnegara. Lewat arahan Hussein, sebuah lokasi pembuangan barang bukti kejahatannya ditunjukkan. Bener gak ini? Buka. Nah, itu cek. Buka. Kamu yang buka. Jadi karpetnya biru, bener toh? Nah, dikeluarin. itu apa? Buka. Keluarin. Nah, Oh iya. itu udah habis juga ini. Siapa itu? Habis apa lagi? Hah? Di dalam tas. Ini BPKB-nya. Dibuka BPKB-nya. BPK-nya ambil. Udah itu BPKB-nya. Nah. Rupanya barang-barang itu adalah milik korban yang sengaja dibuang pelaku di kawasan Jabungan, Semarang untuk menghilangkan jejak aksi sadisnya. Di depan awak media,
pria berusia 28 tahun ini mengungkapkan motif pembunuhan yang terjadi dikarenakan faktor dendam pada korban. Bahkan sempat-sempatnya tersangka bercanda, meski ancaman pidana berat akan diterapkan padanya. Kenapa harus dipotong-potong, dimutilasi? Ya karena satu, kecewa, orang yang dulu baik ternyata aslinya seperti itu. Dia sering ngomel-ngomel sama saya, makanya yang saya potong kepala, bukan mulut. Tangannya karena sering dipakai buat mukul saya. Enggak. Ya karena dendam saya udah Terlampiaskan. Oke. serahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Pembunuhan yang disertai mutilasi pastinya mengagetkan banyak pihak, tak terkecuali dengan Ismiatun, pemilik bangunan yang menyewakannya kepada korban Irwan Huta Galung. Ismiatun menjadi salah satu saksi terungkapnya peristiwa keji itu. Lah awal mulanya itu aku dan suami Thomas pulang dari pasar. Lah kebetulan itu aku diadang Mbak Zuli itu suruh nemenin buka pintu ini, buka ruko ya Mas. Mbak Zuli itu kok curiga gitu loh Mas, sudah 4 hari enggak ketemu sama Pak Iwan. Pak Iwan dihubungi tidak bisa. Lalu Mbak Zuli itu curiga, kayaknya kok bau bangkai, ada bau bangkai gitu toh Mas. Lalu Mbak Zuli Senin itu siang-siang ke sini minta tolongin nemenin suami saya untuk buka. Lah kebetulan Mbak Zuli sama suami saya langsung buka toh Mas itu. Ternyata dicari yang di pojok itu Mas. Itu ada kaki yang pojok situ, tapi di dalam yang pojok itu. Jadi Pak Iwan itu tidak jualan mulai Jumat Mas. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Lah Mbak Zuli tak tanya, loh Mbak Zuli kok punya kunci sini? Lah Mbak Zulinya jawab, itu malam minggunya Mbak Zuli kesini kan ngisi token, itu toh Mas, ngisi token, lah terus sama Husen dipasrai kunci. Bu ini kuncinya Bu, ngono saya mau pulang gitu. Pak Iwan posisinya di sini Mas, kelihatan hanya kaki tok Mas. Hanya kakinya, tapi tidak kelihatan semua badan itu. Kan itu sudah terpisah atau antara tangan dan kepala itu Mas. Jenazah Pak Iwan ada di dalam. Iya. Baunya bisa sampai keluar Ibu ya? Bisa, terutama kalau pagi Mas. Kalau siang enggak seberapa. Kalau pagi Mas itu, kan masih udara segar toh. Jadi, itu mulai Sabtu saya sudah mencium bau itu Mas, sampai Senin. Senin yang paling mencengat itu Senin itu, menyengat banget. Persoalan memuncak karena adanya dendam kesumat yang jadi cikal bakal pemikiran cetek Muhammad Hussein menghabisi nyawa mantan bosnya. Baginya, ini merupakan cara terakhir untuk menuntaskan emosinya. Kan masuk awal bulan puasa. Nah, di pertengahan bulan puasa itu mulai ada main tangan. Ya, kalau sekedar omelan-omelan biasa masih bisa diterima lah. Cuman main tangannya itu yang lebih sering, mukul wajah, mukul kepala, jidat diketok pakai korek sampai gosong-gosong, sering disundut pakai rokok. Jadi sebelumnya kan pernah ngomong baik-baik mau keluar dari situ, cuman nggak dibolehin, terus KTP ditahan, terus diancam juga kalau keluar dari situ saya bakalan dihabisin sama korban. Padahal Hussein menyadari bahwa langkahnya ini bakal berujung petaka baginya. Bukan dipukul tapi ditusuk kayak orang nombak. Setelah menusuk, korban sempat saya tinggal keluar dulu, minum-minum sama teman-teman. Jam 3 pagi saya cek lagi, terus saya tinggal lagi jam 4 pagi
baru saya balik, lalu saya lanjut mengambil pisau dapur, memotong korban, memotong bagian kepala sama kedua lengannya. Saat kapan sampean berpikiran bahwa saya akan habisi si korban dan akhirnya dituntaskanlah sama sampean itu? Sekitar 3 hari sebelum kejadian. Itu saya pikirkan semuanya, termasuk ending belakangnya nanti. Bahwa otomatis kan saya melakukan perbuatan tersebut harus ada tanggung jawab dan konsekuensinya seperti sekarang ini. Jadi sudah saya pikirkan semuanya. Rangkaian peristiwa sadis yang dilakukan tersangka Hussein melenyapkan nyawa mantan bosnya, mulai dari dibunuh, dimutilasi, hingga jasadnya dicor. Rupanya ini pernah disampaikan kepada Imam Al-Guenara, pedagang angkringan yang lokasi mangkalnya bersebelahan dengan TKP. Sehabis lebaran aku buka hari Rabu itu, si pelaku ngeliatin luka di bawah mata. Di bawah mata sini ada luka lebam-lebam gitu Mas, sama telapak sebelah kanan itu ada luka bekas sundutan rokok itu Mas. Terus bilang mau balas dendam gitu. Awalnya tak bilangin, ojo Mas, mengko dowo gitulah. Terus diem aja, nggak ada respon gitu. Itu berapa hari sebelum kejadian? 1 hari Rabu. Terus waktu hari Kamis itu ya sama Mas, bilang udah kebetal mau keluar. Setelah eksekusi kan datang ke angkringan, bilang wes tak eksekusi gitu. Ya aku reaksiku kaget Mas, saya genah Mas aja guyon gitu. Terus si pelaku bilang wes rak apa-apa mengko tak urusane gitu. Setelah itu pergi. Itu hari apa itu Mas? Hari Kamis malam Jumat setelah kejadian. Jam berapa itu? Sekitar jam 12. Nggih. Ya ada rasa takut. Takutnya ya nanti kalau aku ibarat mau cerita ke orang atau mau lapor, takutnya aku yang dijadiin sasaran gitu. Mencocokkan keterangan tersangka dan peristiwa yang terjadi di TKP, polisi melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian yang diperagakan langsung tersangka Hussein. Adegan rekonstruksi dimulai dengan aktivitas tersangka sehari jelang pembunuhan, di mana tersangka sempat datang dan curhat ke penjual angkringan, saksi Imam yang lokasinya tepat di samping TKP. Di dalam depot RIC Ulang, tersangka kembali memperagakan cara membunuh korban Irwan Huta Galung yang pada saat itu tengah tidur. Melihat korban yang masih hidup, tersangka melanjutkannya dengan memutilasi tubuh korban. Untuk menghilangkan jejak, tubuh korban yang sudah termutilasi jadi 4 bagian dicor tersangka di celah sempit samping bangunan depot isi ulang ini. Dalam rekonstruksi juga tergambar, tersangka sempat kabur ke Banjarnegara menggunakan motor korban dan membawa lari uang tunai sebesar 7 juta rupiah serta ponsel milik korban. 102 adegan rekonstruksi ini dihadiri juga pihak Kejaksaan Negeri Semarang yang sekaligus melengkapi pemberkasan kasus. Dalam rekonstruksi, polisi juga tidak menemukan ada hal baru dalam mencocokkan keterangan tersangka dan fakta di lapangan. Melihat jalannya rekonstruksi ini, pihak keluarga ikut bersuara. Ya merasa sedih lah. Sedihnya gimana? Sedihnya ya sungguh kehilangan sosok yang kami cintai, adik kami. Belum pernah kami
mengetahui ini juga belum pernah adanya karyawan korban. Hukumlah seberat-beratnya. Perbuatan pelaku dinilai keji dengan alasan unsur dendam. Namun, polisi punya konstruksi hukum yang akan diterapkan kepada tersangka Husein. Peristiwanya Senin, tetapi niat dari pelaku untuk melakukan menghabisi jiwa korban itu secara verbal itu sudah disampaikan pada hari Senin. Disampaikan kepada saksi yang sudah kita minta keterangan. Bahwa dia akan saya habisi karena saya jengkel, saya dendam. Ini ada proses perencanaan. Ada proses perencanaan yang diutarakan melalui, disampaikan kepada saksi. Kemudian ada upaya-upaya mencari mencari semen, mencari pasir, kemudian menggali lubang. Itu kan proses perbuatan yang menurut saya itu tidak bisa dilakukan oleh yang tidak punya akal, yang terganggu akalnya kan begitu ya. Nah, apalagi setelah itu dia kemudian kabur, menyembunyikan diri. Kemudian tidak ada riwayat medis, misalnya catatan bahwa dia pernah mengalami kejiwaan. Dari familinya juga tidak ada yang misalnya memberikan keterangan bahwa dia pernah mengalami gangguan kejiwaan. Ya, pasal 340 KUHP. Ancaman hukumannya 20 tahun. Melihat fenomena pembunuhan yang kerap terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh persoalan sepele, menurut kriminolog, ada beberapa faktor yang menyebabkan semua itu terjadi. Memang karena kekesalan dia, kemudian dia menceritakan dan dengan harapan bahwa dia bisa dianggap sebagai jawara, dia dianggap sebagai apa, tanpa ada motivasi bahwa nanti saya akan tertangkap dan sebagainya. Sebenarnya dalam kriminologi itu ada bahwa korban itu sebenarnya juga punya andil terhadap terjadinya sebuah kejahatan. Di sebuah masyarakat yang kontrol sosialnya rendah, maka individu-individu yang meletup-letup akan melakukan sebuah kejahatan itu tinggi. Tetapi di dalam masyarakat yang kontrol sosialnya tinggi, individu-individu yang akan melakukan kejahatan, baik itu karena rasa balas dendam dan lain-lain, itu rendah. Dilakukan oleh anak-anak, ada anak-anak, remaja, dan orang dewasa, trennya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun itu, akhir-akhir itu, jadi setelah pandemi reda, agak reda, sampai dengan tahun 22 akhir, itu meningkat sekitar 10-15%. Sebuah perbuatan pasti ada efeknya. Langkah Muhammad Husein tak bisa sebebas dulu. Mendekam di jeruji besi, penyesalan yang belakangan dirasa. Ya, pada keluarga korban, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah menghilangkan nyawa salah satu keluarga mereka, dan itu jujur menyesal karena nggak seharusnya juga saya menghilangkan nyawa seseorang, karena yang berhak menghilangkan nyawa seseorang kan yang di atas. Perubahan psikologis pelaku yang semula tidak menyesali perbuatannya, namun belakangan justru meminta maaf, menjadi hal yang perlu didalami. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Itu dia bisa dikatakan mengalami narsistik ya. Ego yang terlalu tinggi ya. Seolah-olah dia itu superior gitu ya. Saya berani, saya bisa, siapa yang akan melawan saya? Itu. Dan dia melakukan itu tanpa pertimbangan yang matang. Nanti seperti tadi saya katakan, nanti dampaknya apa, dia nggak memperhitungkan itu. Kenapa begitu? Karena dia sudah merasa tersakiti tadi. Itu akan muncul ketika ada orang yang memprovokasi dia untuk emosi. Di stres psikologi ini
keadaan emosional yang negatif. Kenapa keadaan emosional yang negatif? Di tempat kerja itu dia dilecehkan, disakiti, dan gaji juga yang tidak memadai. Bahkan dia bilang sampai disulut, tangannya sulut sama puntung rokok dan sebagainya. Itu merasa dihinakan kan dia. Self esteem-nya itu tidak dihargai itu, harga dirinya tidak ada lagi. Di stres psikologis itu berarti stresnya itu udah pada tarapan depresi sebetulnya, dan itu dia simpan. Secara umum masyarakat kita sedang sakit. Sakit apa? Sakit psikologis. Itu. Dia menghadapi kehidupan yang luar biasa, tetapi sebetulnya defense mekanismenya dia nggak tahan. Itu yang akhirnya dia melakukan sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak menduga akan melakukan hal seperti itu. Kasus kematian pengusaha air isi ulang ini memberi pelajaran yang berharga mengenai sikap saling hormat dan menghargai antar sesama. Karena sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Buser investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.